Jadikanlah aku alat pekerja yang bijaksana. Renungan Sileo Senin 24 Februari 2025, Pekan Biasa ke-7. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Jawab seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, Sejak masa kecilnya, seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Namun, Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Markus bab 9 ayat 28 dan 29. Jadikanlah aku alat pekerja yang bijaksana.
suatu keputusan yang tidak memuaskan. Maksud hati ingin membantu sesama, sekalipun dengan mengatasnamakan Tuhan. Tapi kenapa hasilnya tidak seperti yang diharapkan? Apakah karena aku kurang percaya, seperti kata Yesus kepada para muridnya? Atau apakah karena aku tidak pantas untuk memakai nama Tuhan dalam pelayanan itu secara sembarangan? Seperti murid-murid Yesus yang tidak dapat menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat, aku juga tidak berhasil membuktikan bahwa imanku mengandung kuasa ilahi, sehingga apa yang aku minta, yang tadinya aku yakin pasti akan terwujud, ternyata song. Mendengar penjelasan Yesus, aku pun mengerti bahwa yang diperlukan adalah doa yang mendalam, doa yang sungguh-sungguh menyerahkan perkara itu ke dalam tangan kuasanya. Bukan agar namaku yang dimuliakan karena berhasil meminjam namanya yang penuh kuasa, tapi Tuhan sendirilah yang akan bekerja dalam namanya. Bukan agar aku yang menyembuhkan, tapi Allah Sang Pencipta sendiri, Dia yang memiliki, Dia yang menyembuhkan. Suatu hal bijaksana yang aku dapatkan adalah, memang aku adalah alatnya, hanya alatnya. Sedangkan pekerjanya adalah Dia sendiri. Dia yang menggunakan alat, bukan alat yang mengatur pekerja. Aku harus mengubah doaku agar lebih bijaksana dalam pelayanan. Aku berharap dalam doa agar aku dalam bertindak, sekalipun di dalam namanya, diberikan hikmat kebijaksanaan, agar aku tidak salah dalam berharap dan bertindak. Segala kebijaksanaan dari Tuhan asalnya, dan ada padanya selama-lamanya. Sirak bab 1 ayat 1. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur Engkau membuka mata hatiku dan mengajariku hikmat kebijaksanaan. Ampunilah aku jika selama ini aku memerintahmu demi kebaikan namaku. Pakailah aku sebagai alatmu dalam karya kemuliaanmu di bumi. Curahkanlah roh hikmat kebijaksanaan padaku. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorem Dei Gloria.